Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina. Terjemah halaman berapa? 6. Wa an Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan dari Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin, sesungguhnya kami para sahabat yaitu berada di tanah satu kaum, yakni di kampung satu kaum ahli kitabin, yakni non muslim ahlul kitab. Afanaqulu fi aniyatihim, maka apakah aku boleh makan pada wadah-wadah punya mereka? Qala, menjawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu fiha, janganlah kamu makan pada wadah-wadah mereka, illa alla tajidu ghairaha, kecuali bahwa engkau tak mendapati akan selain wadah itu. Farsiluha, maka cucilah wadah itu, wa kulu minha, dan makanlah kalian fiha, pada wadah tersebut. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, selepas kita sholat zuhur berjamaah, yang tentu harapan dan doa kita, rangkaian ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, semoga semuanya diterima oleh Allah dan kita masih diberi kesempatan untuk mengalami ibadah sholat asar. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan ini, saudara, kita akan mengkaji tentang bagaimana seorang muslim memakai wadah, gelas, piring, cangkir yang dimiliki oleh orang non-muslim ketika kita main ke rumah mereka sebagai kita berteman. Tapi bukan itu saja, kalau kita baca hadis ini, begitu banyak makna yang kita bisa ambil. Sebagaimana dimaklumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sahabat banyak, 124.000 orang sahabat. Salah satunya hadisnya kita dapat dari jadul beliau, panggilannya Abu Sa'labah al-Khushani. Abu Sa'labah ini nama aslinya berbeda-beda pendapat para ahli-ahli sejarah. Ada yang menyebutkan namanya Jurhum bin Amr, ada juga yang menyebutkan namanya Zaid, ada yang menyebutkan namanya Umar. Namun yang lebih terkenal nama aslinya adalah Jurhum. Dia punya anak namanya Sa'labah, maka disebut ayahandanya Sa'labah. Beliau ini dari Qudamah. Abu Sa'labah termasuk ahli Bai'atul Ridwan, orang-orang yang waktu ada bai'at pada saat perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu dari Mekah kurang lebih 25 km. Di situ ada perjanjian besar Rasulullah dengan
kafir Quraisy Mekah, 1.400 orang yang ikut, salah satunya Sayyidina Abu Sa'labah. Tentu memiliki kedudukan besar orang yang ikut pada Bai'atul Ridwan ketika Allah Subhanahu wa taala puji mereka di dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alaihim wa anzala wa asabahum fathan mubin, fathan qariban. Laqad radiyallahu ta'ala 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Demi sungguhnya Allah kepada orang-orang mukmin yang kala itu ikut membaiat di bawah pohon. Allah berikan keridhaan besar kepada Sayyidina Abu Sa'labah karena ikut pada bai'atul ridwan. Abu Sa'labah kemudian itu pergi ke Syam untuk dakwah di Syam, sampai akhirnya beliau meninggal di Syam pada tahun 75 Hijriah. Abu Sa'labah ini orang yang rajin bertafakur. Setiap malam kadang keluar rumah, kayak kita juga keluar rumah, tapi beda ya. Beliau keluar rumah memandang langit, begitu, memandang keheningannya, ketenangan malam. Lalu dibandingkan dengan ketenangan Nabi Muhammad, kata Abu Sa'labah, bila pengen tahu ketenangan malam, ketenangan Nabi Muhammad, hanya saja nama malam dan keheningannya. Malam bakal menjawab, saya tidak setenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis tafakur lalu sholat sampai subuh. Sampailah pada akhirnya pagi itu di tahun 75 Hijriah, anaknya Abu Sa'labah ketok kamar abahnya, kok enggak keluar sholat subuh. Dipanggil lagi, abah, enggak ada jawaban. Panggil lagi, abah, enggak ada jawaban. Ada apa ini? Dibuka pintunya, abahnya lagi sujud. Enggak berani mendekat, kok enggak bangun-bangun. Ternyata meninggal dunia saat sujud dalam salat. Begitulah amaliyah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kajian kita, kata Abu Sa'labah, qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah. Ini namanya adabnya para sahabat tinggi sama Nabi Muhammad. Tidak berani sama Nabi Muhammad para sahabat manggil ya Muhammad, kecuali orang primitif dari pedusunan yang tidak mengenal tata sopan baru memanggil ya Muhammad. Tapi para sahabat akhlaknya begitu tinggi, mengikuti akhlak Allah dan mengamalkan perintah Rasulullah. Takhallaqu bi khuluqillah, Anda berperilakulah seperti perilakunya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala yang mencipta jagat raya, termasuk mencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Nabi makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Tidak pernah di dalam Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai ujung An-Nas menyebutkan langsung nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengan sebutan puji-pujian. Tidak seperti nabi yang lain. Ya Musa la takhaf,
Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin, dan seterusnya. Tapi sama Nabi Allah tidak menyebutkan namanya, akan tetapi dengan sebutan puji-pujian. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan, ya ayyuhal muzammil qumil laila, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, dan seterusnya. Bila ditemukan dalam Al-Quran ada nama Muhammad, pastikan Allah sedang menyatakan kerasulan dan kenabian. Allah memproklamirkan bahwa Muhammad ini bukan sembarang orang, akan tetapi dia Rasul dan Nabi, seperti pada ayat wa ma Muhammadun illa Rasul, mesti iqtiran birisadatina. Wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, iqtiran birisalah wa nubuwwah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahamau bainahum, iqtiran disertakan kerasulan Nabi Muhammad, pangkatnya di sana. Sebab akhlak Allah, dan Allah nyuruh umatnya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'd. Jangan sampai Anda memanggil Rasul seperti memanggil Anda kepada kawan Anda. Maka para sahabat mengamalkan Al-Quran, tidak memanggil ya Muhammad, akan tetapi ya Rasulullah. Begitulah akhlak mulia para sahabat. Ini namanya at-ta'addub bi Rasulillah, bersopan santun kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Abu Sa'labah, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Kami ini ada di negeri satu kaum non muslim. Ahlul kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, dia ahlul kitab. Non muslim, tidak muslim, tidak. Sebablah mereka berlebih menuhankan selain Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatil nasara Isa ibn Allah, mal masih ibn Allah. Maka mereka berkata Uzair adalah anak Tuhan, sementara Nasrani Isa adalah anak Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya. Allah butuh mana? Begitu. Maka saudara, kata Sayyidina Abu Sa'labah, afanaqulu fi aniyatihim, bolehkah ya Rasulullah kami makan pada piring, minum pada gelas mereka? Kenapa pertanyaannya seperti ini? Hadis ini sudah bukan saja Imam Bukhari dan Imam Muslim yang riwayatkan, tapi Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud juga meriwayatkan di dalam kitab Sunan. Bahkan di dalam riwayat Abu Dawud ada latar belakang hadis ini yang jauh lebih luas dibanding bunyi hadis.
yang disebutkan di dalam Bulughul Maram ini. Kata Abu Sa'labah di dalam Sunan Abu Dawud, inna nujawiru ahlal kitab, ya Rasulullah, kami hidup berdampingan dengan non-muslim, bertetangga dengan non-muslim, ahlul kitab. Wahum yatabakhuna al-khinzir wa yashrabuna al-khamr. Mereka itu suka makan daging babi, mereka itu suka masak daging babi, makan daging babi, mereka suka minum khamar. Begitu di dalam hadis Abi Dawud. Bagaimana ini ya Rasulullah? Bolehkah saya makan pakai piring mereka? Bolehkah saya minum gelas mereka? Kami kan bertetangga, satu komplek. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Nabi menjawab, in wajadtum ghairaha fakulu fiha. Kalau ada yang lain sah. Begitu. Tapi fa'ilam tajidu, kalau kalian tidak mendapatkan cuman itu aja, kata Nabi, farhabu bil ma'i wa kulu washrab, cuci aja, lalu boleh makan dan boleh minum. Sejarahnya begitu. Abu Sa'labah, sahabat Nabi dan para sahabat itu selalu hidupnya higienis, tidak mau asal-asalan. Makan piring harus benar-benar suci, minum benar-benar gelas itu suci. Dan mereka kalau ada sesuatu yang mengganggu dalam pikirannya, enggak mau mutusin sendiri, apalagi nyari-nyari juga, memang belum ada juga. Tapi mereka bertanya, karena memang Allah suruh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya sama ahli ilmu jika Anda tidak tahu. Maka bila ada yang mengganggu pada jiwanya, boleh enggak ini? Enggak tahu, udahlah, embat aja, tidak salah. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu, kepada gurunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis ini, inna bi ardi qaumin ahli kitab, kami ini ada di negeri non muslim, kami bertetangga dengan orang non muslim, ahlul kitab. Namanya bertetangga, bergaul, kadang sering diundang. Begitu di rumahnya, ya ada piring, ada gelas, begitu ditawari makan. Kami bingung, bolehkah kami makan piring mereka, pakai piring mereka? Karena muslim yakin gak bakal menjerumuskan. Begitu tentu, walaupun kami muslim, kami tahu Anda muslim, ini gelas, kami sering berteman dengan muslim, jangan takut, wajib. Kami juga tahu ini gelas enggak kena babi, enggak, itu tenang, wajib, begitu bahasa. Begitu, di Bintaro kami punya tangga non-muslim, begitu, namanya Yusuf Sakit, muslim juga kan? Begitu, ada anjing gitu di rumah. Maka ketika Nabi ditanya tentang bolehkah kita makan pakai piring, pakai gelas, perabotan mereka, kata Nabi dalam hadis ini menjawab, la ta'kulu fi, jangan makan pada piring itu, pada wadah itu, jangan. Illa kecuali boleh dah.
alla tajidu ghairaha, kalau kau tak dapati yang lain. Kalau nggak dapati boleh faghsiluha, cuci dulu, wa kulu fiha, dan silakan makan pada wadah tersebut. Dalam hadis ini, saudara, karena kita kajiannya adalah hukum di masjid ini, meski tadi sedikit menyinggung akhlak para sahabat, kita harus ngambil sisi hukumnya. La ta'kulu fiha, jangan. Itu maknanya larang. Larangan dari Nabi. Dilarang makan minum pada wadah mereka. Cuman timbul pertanyaan, larangan ini apakah maksudnya haram? Apakah larangan ini maksudnya makruh? Begitu. Sebab an-nahyu idza tujurida anil qarina unsurifa ila tahrim. Redaksi larangan bila tidak ada korena, catatan yang mengalihkan, pastikan larinya larangan itu kepada haram. Apakah larangan jangan makan ini sama dengan haram, ataukah sama dengan tidak haram? Berbicara ini tentu ulama berbeda-beda. Sebagiannya ada yang bilang haram, ini daripada mazhab Syiah Hadawiyah, haram sebab mereka menyatakan pakai dalil Quran, innamal musyrikuna najis, orang musyrik itu najis. Maka karena najis, maka makannya pun tidak boleh. Begitu kata mereka. Namun ini pendapat adalah dhaif. Sebab enggak begitu. Quran bilang wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Ahlul kitab itu punya keistimewaan dibanding yang lain. Makanannya, ya sembelihan mereka boleh kita makan ahlul kitab. Perempuan mereka boleh kita nikahi. Ini ada keistimewaan ahlul kitab dibanding musyrik-musyrik yang lain. Maka kata Imam Syafi'i, larangan ini elatnya kenapa Nabi larang? Kata Imam Syafi'i menyatakan al-illah laisa binajasatil ain. Alasan dilarang oleh Nabi ini bukan karena mereka najis, bukan, tapi seperti apa yang dijelaskan di dalam Sunan Abu Dawud, karena kebiasaan mereka makan daging babi, kebiasaan mereka minum arak, sedangkan arak itu najis, sedangkan daging babi juga najis. Sehingga karena mereka terkadang memasak sesuatu yang haram, terkadang meminum sesuatu yang haram, mereka tidak peduli apakah itu halal, apakah itu haram. Jadi sehingga larangan ini bukan pada bendanya, tapi pada perilaku kehidupan mereka, yang tentu tidak semuanya juga begitu. Sehingga jangan di sini maknanya adalah makruh, makruh begitu, makruh tidak haram. Akan lebih tegas bunyinya pada hadis sesudah ini, yang kalau cukup waktu kita bedah bagaimana Nabi wudu pakai wadah
punya orang musyrik, bukan sekedar ahlul kitab. Lanjutan hadis, tapi nanti kita lihat, cukup waktu kita bedah pada pertemuan ini. Jadi sehingga kata Imam Syafi'i, jangan di sini makruh, makruh. Sehingga hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah makruh hukumnya menggunakan wadah-wadah milik non muslim dengan catatan kalau masih mendapati wadah yang lain. Makruh kalau masih ada wadah yang lain. Lah kalau timbang kap aqua, ya kan, kap air mineral, lah kan mereka kagak minum kap, ya kan, minum. Ini bagaimana ya? Kan kapnya dipegang mereka. Ini tasyadud, nyulit-nyulitin diri. Islam gak kayak begitu, minum apa-apa. Begitu yang kayak begitu, boleh. Sebab asal segala sesuatu adalah suci, kecuali ada dalil yang menunjukkan najis. Ini kan berbicara ikhtiyar, preventif. Kaltana sebaiknya makruh menggunakan wadah-wadah orang-orang non muslim dengan catatan kalau masih ada wadah yang lain. Begitu. Kenapa? Sebagai ikhtiar. Karena itu kalau tidak ada wadah yang lain, emang itu aja, maka sebaiknya dicuci aja. Kadang kita aja mau makan di satu pesta muslim, dilap-lapin pakai tisu, itu kan higienis. Emang itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang nggak ada, nggak apa-apa, cuci dulu, bersihin, cuci, biar ente-nya nggak muncul was-was. Kalau udah dicuci, ente kan yakin ente yang nyuci, nggak apa-apa. Begitu. Jadi kalau tidak ada wadah, maka cuci saja. Sesudah dicuci, silakan makan, silakan minum. Karena larangan itu larangan karena makruh, karena kotor saja, bukan karena bendanya pasti najis. Enggak karena itu. Sehingga ketika Nabi menyatakan faghsiluha, cuci, ini amarnya linnadbi, perintahnya karena sunat cuci, supaya tidak timbul keraguan-raguan, bukan karena wajib dicuci. Karena umumnya mereka pun juga paham menjauhi najis juga sebagai manusia. Begitu. Dari hadis ini bisa dipahami, boleh saja kita wudu, boleh saja kita mandi menggunakan ember, apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Boleh saja, hanya makruh, sebab asal benda itu adalah suci, kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan keyakinan itu najis. Selama tidak meyakini itu najis, maka wadah boleh saja untuk kita pakai. Dari hadis ini juga kita bisa ambil ilmu betapa para sahabat amat sangat menjaga daripada najis, sehingga kekhawatiran itu ditanyakan langsung kepada ahli ilmu, kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari hadis ini juga bisa dipahami bahwa khamar itu najis, walaupun tidak muncul, karena dalam kisah panjangnya muncul yatabahuna luhumal khinzir wa yashrabuna al-khamr. Mereka minum khamar, mereka memasak daging babi. Artinya babi itu najis dan juga arak juga najis. Dan dari hadis ini juga sudah dapat difahami bahwa boleh kita bergaul dengan non-muslim, berdagang dengan non-muslim, berteman dengan non-muslim, tidak dilihat. Islam tidak kaku. Amanan muslim aja suruh baik, itu muslim, apalagi sama saudara seagama. Timbang beda dikit aja udah musuhan, mainnya berantem. Maulid sama maulid berantem, padahal nabinya sama, Tuhannya sama, kitab sucinya sama. Mau ngapain? Amanan muslim itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bilang Abu Sa'labah, inna nujawir ahla kita, kami bertetangga. Enggak kemudian Nabi jangan enggak. Itu non muslim tuh akhlak Islam tuh kayak begitu. Dan memang Nabi suruh wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berperilakulah Anda kepada orang-orang, samakah dia Islam, samakah dia non muslim, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Inilah Islam, enggak kaku. Itu ya Rabbana, timbang beda calon presiden pilihan aja udah ribut di grup WA, mana semasjid lagi. Begitu, ada kayak begitu. Ini yang mana orangnya ini? Ya Allah, sekampus begitu, enggak usah begitu. Dia rakyat Indonesia, dia rakyat Indonesia, nggak kayak gitu-gitu aja. Kita mau berantem, yang mau akur, yang mau jadi presiden, yang mau jadi menteri, akur, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Kita masih kagak akur. Gua ogah ke masjidnya dia, najong banget, najong bahasanya. Apa itu? Hanya beda begitu. Mau ngapain? Jiwa harus lebar. Ini loh, hadis ini mengajarkan boleh kita bermuamalah dengan non-muslim, enggak apa, bertangga, bahkan makan pakai piringnya aja Nabi kagak harami, boleh begitu. Nabi boleh begitu, enggak apa-apa begitu. Bila kita muncul ragu, takut dia menggunakan kurang higienis, makruh cucian. Kan Nabi enggak nyulit jadi musuh. Inilah hidup sudah, enggak kaku Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Islam yang tawazun, la syarqiyah wa la gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasuna nurun ala nur. Islam ini tidak ekstremis, tidak liberal. Islam itu adalah enak, mengenakan, murah, tapi bukan murah dan ajaran. Semuanya diatur oleh Islam, akhlak yang baik. Kita berbisnis silakan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya kasihan itu ada saudara-saudara kita, emang dasar Cina, pada di rumahnya ada kosmos. Siapa yang kayak begitu? Cina emang juga 9 naga. Kayak apa itu? Jangan menghina ras. Begitu, bukan kami juga bergaul, mereka kenal juga enggak. Gitu, enggak begitu. Kan kita ada yang terlahirnya di Indonesia, yang terlahirnya di Arab, yang lain. Ini kan tak boleh, sama-sama makhluk Allah. Jangan begitu. Jangan kita enggak suka sama perilakunya, lalu kemudian bangsanya yang dibawa. Itu akhlak tidak baik.
apalagi kemudian bangsanya bangsa Arab lebih parah. Kata Nabi, ahibul Arab, cintailah Arab, li salasin, 3 faktor ini aja. Li'ani Arabiyyun, saya ini bangsa Arab. Begitu kata. Kalau kita menghina Arab, ujungnya bakal menghina Rasulullah. Dan itu bahaya. Begitu sudah. Maka kita tidak berusaha. Begitu. Mana mobilnya? Uling lagi, uling. Mobil. Ya, mau ngapain? Berarti HP-nya aja dari sana juga. Mau ngapain? Jadi bahasa itu yang manis. Orang non-muslim tidak kenal Islam dari Al-Quran. Orang non-muslim tidak kenal Islam dari hadis. Orang non-muslim kenal Islam dari perilaku muslim. Maka muslim dididik. Betapa Abu Khaisamah saudara bergaul, bahkan bertetangga. Kenapa? Jadi enggak kayak gitu-gitu amat kita jadi orang. Kita harus baik. Amanah muslim aja kudu beradab. Bagaimana sama sesama muslim? Bagaimana kalau muslimnya adalah anak cucunya Rasulullah? Bagaimana kalau muslimnya ulama? Ya kita harus hormatkan. Kita nggak ada apa-apa. Jangan mau dikumpulin begini begitu. Aduh. Kita no komen dah. Lihat akhlak para sahabat. Dan kita mau ngikut siapa lagi? Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat itu bak bintang di langit yang menyinari alam raya. Ikuti mereka. Maka kita jadi muslim berakhlak baik. Jangan tidak baik. Jangan sampai ketidaksukaan kita sama sesuatu lalu kita mengolok-olok segalanya, dan itu tidak baik. Mari kita berperilaku santun, berperilaku baik. Silakan Anda menyukai seseorang, tapi tidak pula menghina rasnya, dan itu tidak baik. Karena bukan mau kita, mau Allah. Kalau udah mau Allah, hidup kita ini saling kenal mengenal. An-nasu suwasiyatun, manusia sama. Maka kita harus punya perilaku yang baik. Lebih-lebih orang akademisi yang memiliki pengetahuan dan seorang cendekia, kita tidak boleh menghina ini, menghina itu. Bila ada oknum yang tidak baik, jangan menghina rasnya. Bila ada tokoh nggak baik, jangan menghina rasnya. Dan itu bukan perilaku yang Islami, tidak baik dan tidak benar dalam Islam. Apalagi kita bangsa Indonesia yang punya falsafah Pancasila, kemanusiaan, bukan sekedar adil, tapi harus punya adab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ini harus diamalkan. Saya rindu pengen ada PMP dalam sekolah-sekolah itu. Harus ada pendidikan sejarah dalam sekolah itu. Kalau tidak ada itu, kemerdekaan yang ada hanya sekedar slogan-slogan tanpa ada makna dan esensi di dalamnya. Makin ke sini nanti bukannya makin matang, tapi malah kembali ke zaman nol, dan itu sebuah kerugian. Mari kita pelajari hadis-hadis Nabi ini, betapa indahnya Islam dan betapa luhurnya ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada muslim berperilaku tidak baik, bertutur tidak baik, menulis di medsos sesuatu yang tidak baik, saya yakin karena mereka jauh dari cahaya Nabi Muhammad, karena mereka kurang kenal tentang siapa Nabi panutan. Pelan-pelan kita belajar Bulughul Maram supaya kita sampai kepada titik tujuan, bukan sekedar pada hukum, tapi akhlak yang ditanamkan dalam setiap hadis demi hadis, perilaku yang dicontohkan oleh sahabat yang menjelaskan hadis itu adalah perilaku luhur yang patut untuk kita teladani dan kita contoh dalam kehidupan kita
sehari-hari. Kurang lebih saudara sekalian, inilah sekelumit makna dari lautan makna sabda-sabdanya Rasulullah. Masih banyak sebetulnya, tapi ada tinjauan itu gramatikal yang tidak cocok kalau kita kajian di kampus. Lagi nahu sorok bisa sarap gitu, begitu puyeng memahami itu, tapi bukan itu pada ajar kita. Kalau nahu bakal tebak di sini maknanya apa ilso, apa mana doro, itu panjang, dan itu bukan kajian yang harus disampaikan di masjid kampus, karena bakal jadi puyeng kalau udah ngomongin ke sini, vocabulary dan seterusnya. Tapi kita kajian hukum dan akhlak yang kita bisa ambil dalam kajian kita, dan ini sekelumit yang bisa untuk disampaikan. Mohon maaf ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau sebelah